Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Muji Astuti, guru dari SD Negeri Medono, Kecamatan Bejah, Kabupaten Kendal. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Fasilitator kami Ibu Imiatun Muayyanah dan pengajar praktik Ibu Rosalia Aristiati. Tujuan pembelajaran pada penugasan kali ini yaitu yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat dan kemudian menjalankannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma inquiry apresiatif atau kita singkat dengan IA. Inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA dikembangkan pertama kali oleh David Cooper-Ryder. Dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan, potensi, dan aset yang dimiliki sekolah, dan kemudian mencari cara agar hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi ke arah yang lebih baik. Konsep pendekatan inquiry apresiatif sendiri dilaksanakan melalui tahapan bagja. Dan berikut tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Untuk B yaitu buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dan berikut merupakan penjelasan tahapan atau langkah-langkah bagja sebagai perwujudan visi. Dan pernyataan visi saya sebagai guru adalah terwujudnya peserta didik yang ciamik, cerdas, beriman, berakhlak, mandiri, inovatif, dan kreatif. Berikut ini merupakan gambaran mental prakarsa perubahan berdasarkan metode ATAP, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Dan prakarsa perubahan yang saya usung untuk mewujudkan visi saya yaitu meningkatkan budaya literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila dalam prakarsa perubahan meningkatkan budaya literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama yaitu bernalar kritis. Artinya kegiatan literasi ini membuat murid memperoleh dan memproses informasi serta menganalisis penalaran dan merefleksi pemikirannya sendiri. Untuk dimensi kreatif artinya kegiatan literasi ini menghasilkan karya atau gagasan yang original sebagai bentuk upaya dan hasil kreativitas murid. Untuk dimensi berakhlak mulia, kegiatan literasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, alam, dan bernegara. Untuk dimensi berkebinekaan global, kegiatan literasi ini menjadikan murid mengenal dan menghargai budayanya. Untuk langkah pertama yaitu B, buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengembangkan kegiatan literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran di sekolah?
Daftar tindakan yang dapat saya lakukan yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait tentang pentingnya mengembangkan kegiatan literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran di sekolah. Kemudian, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan literasi di sekolah, serta melakukan refleksi diri mengenai situasi dan kondisi saat ini terkait kegiatan literasi di sekolah saya. Untuk tahap A, ambil pelajaran, pertanyaannya yaitu siapa di sekolah yang berpengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, bagaimana memilih program atau pembiasaan yang dapat meningkatkan budaya literasi. 3. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi. Dan keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan budaya literasi. Untuk daftar tindakannya yaitu yang pertama, melakukan wawancara atau survei kepada kepala sekolah, pengawas, guru murid mengenai kegiatan budaya literasi yang sudah ada di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mencari contoh nyata bagaimana kegiatan pembiasaan itu dapat meningkatkan literasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan refleksi diri. Untuk tahap G, gali mimpi, pertanyaannya yaitu yang pertama, apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika dalam pembiasaan dan pembelajaran menunjukkan peningkatan budaya literasi. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika menyaksikan budaya literasi siswa telah meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu apa yang saya lakukan untuk terus menumbuhkan budaya literasi dan pembiasaan dalam pembelajaran. Kemudian daftar tindakannya yaitu yang pertama, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Kemudian melakukan wawancara dengan murid mengenai pembiasaan dan pembelajaran yang meningkatkan budaya literasi. Kemudian secara konsisten menerapkan budaya literasi tersebut melalui pembiasaan dan pembelajaran. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan program literasi yang berhasil dengan rekan sejawat lainnya. Untuk tahap J, jabarkan rencana, terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah pertama yang saya lakukan untuk meningkatkan budaya literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran? 2. Berapa lama target waktu untuk mencapai peningkatan budaya literasi? 3. Apa tolak ukur indikator keberhasilan atau kemajuan peningkatan budaya literasi? Dan yang terakhir, bagaimana cara saling menyemangati usaha bersama mencapai peningkatan budaya literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran. Daftar tindakannya dapat dilihat di slide atau tayangan berikut. Contoh kegiatan literasi yang dapat diterapkan di sekolah yaitu yang pertama, sudut baca, mading atau majalah dinding, dongeng, bercerita, membaca sebelum pelajaran, pembuatan poster, dan lain sebagainya. Tahap terakhir yaitu A atau eksekusi. Pertanyaannya yang pertama, siapa yang saya libatkan dalam penyusunan rencana pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya literasi murid? Yang kedua, kapan usaha meningkatkan budaya literasi dimulai? Ketiga, siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam pelaksanaan kegiatan literasi melalui pembiasaan dan pembelajaran? 4. Bagaimana melaporkan hasil kegiatan literasinya? Dan yang terakhir, siapa yang akan mendampingi untuk memecahkan kesulitan dan kendala yang terjadi? Dan berikut adalah daftar tindakannya. Terima kasih dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.